Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa la haula wa la quwwata illa billah amma ba'du. Anak-anak yang berbahagia, mari kita lanjutkan pembelajaran kita. Namun sebelum itu, mari bersama-sama kita membaca doa agar pembelajaran kita hari ini mendapat berkah, mendapat ridho dari Allah dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Bismillah, mari kita mulai dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja, kali ini kita bahas tentang kafarat. Kemarin sudah dibahas tentang diyat, ya, tentang kisos sudah kita bahas. Silahkan nanti dibuka lagi catatannya, persiapan untuk ulangan minggu depan. Sekarang kita masuk kepada pembahasan kafarat. Apa itu kafarat? Kafarat itu kalau menurut Kamus Al-Fiqhi karya Sa'di Abu Jaib disebutkan bahwa kifarat itu atau kafarat ya ada sama atau kalian boleh nyebut kafarat atau kifarat. Kafarat itu adalah sesuatu yang dapat menutupi perbuatan dosa. Itu kafarat. Kalau tanya kafarat itu apa? Sesuatu yang dapat menutupi perbuatan dosa. Seperti apa? Seperti membayar bersedekah atau berpuasa. Ya. Seperti bersedekah atau berpuasa. Kalau dulu ada memerdekakan budak atau hamba sahaya. Nah, itu menurut Qamus Al-Fiqhi karya Sa'di Abu Jaib. Kemudian ada lagi menurut Wahbah Juhaili. Menurut ulama, Wahbah Juhaili ini menyebutkan bahwa kafarat itu terbagi kepada 4 bagian. Pertama ada kafarat zihar, ada kafarat pembunuhan, ada kafarat berhubungan intim di bulan puasa dengan sengaja, dan kafarat sumpah. 4. Ada lagi, ada kafarat pembunuhan, ada kafarat zihar, ada kafarat melakukan hubungan intim suami istri di siang hari bulan puasa dengan sengaja. Kemudian yang 4 adalah kafarat sumpah. Jadi 4, ingat. Kemudian menurut lebih lanjut Wahbah Juhaili ini mendefinisikan bahwa kafarat itu artinya menutup, ya, artinya menutup, berasal diambil dari kata kafarah, artinya menutup, yaitu menutup dosa yang terjadi atau disebabkan oleh pelanggaran sumpah. Jadi bisa karena dosa, bisa karena dia melanggar sumpah. Maka bersumpah itu menjadi sebab kafarat, ya. Bersumpah itu menjadi sebab kafarat. Nanti dijelaskan satu persatunya. Maksudnya apa kafar itu atau tertutup itu? Maksudnya adalah tertutup hati seseorang hingga ia berani melakukan pelanggaran terhadap aturan syariat. Yaitu menurut Wahbah Juhaili secara bahasanya. Sedangkan secara istilah menurut Wahbah Juhaili, kafarat adalah denda yang wajib dibayarkan oleh seseorang yang telah melanggar larangan Allah atau yang telah melanggar larangan Allah yang tertentu, ya. Jadi bayar denda kepada orang yang telah melanggar larangan Allah tertentu. Dan kafarat itu adalah merupakan tanda taubat seorang hamba yang telah melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lanjut, ini kita sprint. Kemudian macam-macam kifarat. Tadi sudah dijelaskan ada 4, ada kafarat pembunuhan, ada kafarat zihar, ada kafarat hubungan suami istri di hubungan intim suami istri di siang hari bulan puasa. Kemudian ada kifarat sumpah dan kifarat jihad. Namun di sini ada beberapa kafarat tambahannya. Kita masuk kepada macam-macam kafarat. Perhatikan. Pertama, ada kafarat pembunuhan. Ada kafarat pembunuhan. Agama Islam itu sangat melindungi atas jiwa dan raga umatnya.
atau hamba-hamba Allah. Jadi Islam itu betul-betul melindungi jiwa seseorang. Sampai kemarin kita bahas, luka saja itu ada kisosnya, luka saja itu ada balasannya. Kemarin juga kita bahas kalau orang menghilangkan fungsi anggota badan atau menghilangkan anggota badan seperti gigi, dipukul kemudian hilang giginya satu, kemudian copot, maka kan harus membayar dia 5 ekor unta. Bayangkan betapa Allah betul-betul menjaga jiwa dan raga seseorang. Kemudian dalam Islam, darah tidak boleh ditumpahkan tanpa sebab yang dilegalkan oleh syariat. Kenapa? Karenanya seorang yang membunuh orang yang selain dihadapkan pada salah satu dua pilihan, yaitu qisas atau bayar diat, dan dia juga harus bayar kifarat. Jadi orang yang membunuh pilihannya adalah qisas, diat, kifarat. Jadi kalau misalkan dia dimaafkan bayar diat dan kifarat, semua akan kena kifarat. Kemudian untuk kafarat bagi pembunuh adalah memerdekakan budak yang muslim. Ini dulu ya. Kalau sekarang mungkin sudah tidak diperbudakan. Kalau tidak mampu melakukan memerdekakan budak, pilihan selanjutnya adalah saum atau puasa. Dia berpuasa ini, berpuasa 2 bulan berturut-turut. Sebagaimana nanti ayatnya bisa kalian lihat di surah An-Nisa ayat 92. Ayat 92 silakan dicari. Di situ adalah keterangan tentang hukuman bagi orang yang membunuh. Dia harus memerdekakan budak yang muslim, kafaratnya ya, dibahas kafarat. Kemudian juga kalau tidak bisa, maka dia bisa untuk berpuasa 2 bulan berturut-turut. Yang kedua ada kifarat zihar. Kifarat zihar adalah perkataan seorang suami kepada istrinya. Perkataan suami kepada istrinya seperti begini. Si suami lagi berduaan dengan istrinya di kamar misalkan, atau di mana sedang berduaan mesra-mesraan lah. Tiba-tiba si suami bilang ke istrinya, "Ma atau Neng, kau bagiku seperti punggung ibuku." Jadi gini lah, punggungmu seperti punggung ibuku. Nah gitu. Artinya si suami itu membandingkan bagian dari tubuh si istrinya kepada ibunya. Itu nggak boleh. Itu kena kafarat zihar namanya. Ya, kafarat zihar. Jadi kita tidak boleh membandingkan anggota tubuh istri kita terhadap atau kepada ibu kita, orang yang telah melahirkan kita. Jadi kalau suaminya walaupun dengan mesra-mesra dia bilang, "Neng, pundakmu, punggungmu seperti punggung ibuku," itu udah kena kifarat jihad. Ya. Pada masa dulu jahiliyah, jihad itu dianggap sebagai talak dulu. Jadi ketika si suami itu bilang kepada istrinya, "Neng, punggungmu itu mirip sama ibuku, seperti ibuku," nah maka itu sudah talak, sudah cerai. Akan tetapi dalam syariat Islam, ketika Islam turun, ketetapan hukum jihar yang berlaku di kalangan masyarakat jahiliyah ini dibatalkan. Dan syariat Islam itu menegaskan bahwa jihar itu bukan talak. Jihar bukan talak, dan pelaku jihar wajib menunaikan kifarat zihar sebelum ia melakukan hubungan biologis dengan istrinya. Bagi orang-orang yang melakukan zihar, menyebutkan tadi menyamakan punggung istrinya dengan ibunya, ketika dia bilang seperti itu, maka selama dia belum membayar kifarat, dia tidak boleh melakukan hubungan intim kepada istrinya. Haram hukumnya sebelum dia, si suami itu, memberikan atau membayar kifarat yang telah Allah tentukan. Apa kafaratnya? Kafarat seorang suami yang melakukan zihar tersebut kepada istrinya adalah memerdekakan hamba sahaya. Kalau nggak mampu, nggak ada, maka ia beralih pada pilihan kedua, yaitu berpuasa 2 bulan berturut-turut. Saum syahraini, ya, berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kalau masih belum mampu, maka silakan ambil
jalan terakhir yaitu memberikan makan 60 fakir miskin. Jadi hati-hati kalau nanti sudah punya istri, jangan sampai kita menyamakan istri kita dengan ibu kita. Khawatir nanti kena hukum jihad. Lanjut yang ketiga kafarat melakukan hubungan biologis di siang hari pada bulan Ramadan. Ini suami istri, ya kalau logikanya kalau suami istri saja kena kafarat, apalagi orang yang belum menikah, ini dosanya sudah berlipat-lipat ganda selain zina, sudah masuk zina lah. Kafarat melakukan hubungan biologis di siang hari pada bulan Ramadan. Ini kita bahas yang sudah menikah ya. Kalau yang belum menikah sudah bahas, dia pasti berzina dan itu juga harus kena hukum ini. Kalau berzina ya selesai. Kalau dia berzina memang secara nyata berzina, saksinya ada, ya, buktinya ada, meyakinkan dia berbuat zina, ya hukumnya kan rajam dalam hukum Islam. Ditimbukan, dipukul atau dilempar pakai batu sampai mati. Namun di sini akan dijelaskan tentang kifarat bagi orang yang melakukan hubungan biologis di bulan puasa. Maksudnya itu adalah berhubungan intim, ya. Misalkan suami istri di bulan puasa dia melakukan hubungan intim dengan istrinya, suami dengan istrinya di siang hari bulan puasa, maka itu dilarang oleh Allah. Dan kalau dia dengan yakin, dengan sengaja melakukan hubungan intim di siang hari pada bulan Ramadan, maka dia akan terkena kifarat. Ya, akan terkena kifarat. Lagi puasa itu nggak boleh kalau siang hari. Bukan nggak boleh dekat istri, nggak boleh melakukan hubungan intim. Ya, tidak boleh melakukan hubungan intim. Kalau malam bebas. Lalu apa kafarat bagi orang yang melakukan hubungan intim di siang hari pada bulan Ramadan? Kafaratnya adalah melakukan memerdekakan budak hamba sahaya. Kalau tidak mampu dia harus melakukan puasa 2 bulan berturut-turut, ya, 2 bulan berturut-turut. Kemudian dia harus bayar kifarat tambahan, yaitu kodok sebanyak jumlah hari mereka melakukan hubungan biologis di siang hari bulan Ramadan. Misalkan dia di bulan puasanya melakukan 3 hari, jadi double tuh. Dia harus mempuasa 2 bulan berturut-turut dan bayar kodok yang ditinggalkannya. Misalkan dia pernah melakukan hubungan itu 3 kali, maka 3 hari itu harus dibayarkan di hari-hari berikutnya, selain dia puasa untuk membayar kafarat yang 2 bulan berturut-turut itu. Kemudian yang keempat, kafarat melanggar sumpah. Kalau ada orang yang bersumpah kemudian ternyata sumpahnya palsu, ya, kemudian hari sumpahnya ketahuan palsu, maka dia harus membayar kifarat. Berapa kifaratnya? Kifarat melanggar sumpah adalah memberi makan 10 fakir miskin, atau membeli pakaian kepada mereka, atau memerdekakan budak. Kalau 3 hal tersebut tidak mampu dilakukan untuk membayar kifarat, maka boleh berpuasa 3 hari berturut-turut. Ya. Jadi kalau yang biasa sumpah serapan, hati-hati. Kalau sumpahnya nggak benar itu, ini hukumannya kafaratnya dia harus memberikan makan 10 fakir miskin. Kalau nggak bisa dia harus memerdekakan budak, dan atau terakhir dia harus puasa 3 hari berturut-turut. Kemudian kifarat ilah. Kifarat ilah itu adalah sumpah suami untuk tidak melakukan hubungan intim dengan istrinya dalam masa tertentu. Misalkan mungkin dia lagi emosi, kemudian suami berkata, pokoknya saya tidak akan melakukan hubungan intim dengan kamu selama seminggu, misalkan gitu. Tapi sebelum seminggu tidak sesuai dengan yang diucapkan, baru juga 2 hari dari dia berkata seperti itu, langsung dia melakukan hubungan intim kepada istrinya. Artinya kan tidak sesuai dengan perkataan. Itu namanya sumpah ilah. Saya bersumpah tidak akan melakukan hubungan intim dengan kau, ya istriku, selama 1 minggu. Tapi baru 2 hari tiba-tiba si suami sudah melakukan hubungan intim kepada si istri. Nah, dia kena
kifarat. Ya. Atau bahasa demi Allah aku tidak akan menggaulimu. Nah ini. Nah, pas dapat sejam dia gauli istrinya. Nah itu kena. Apa konsekuensinya? Konsekuensinya adalah suami harus membayar kifarat ila. Jenisnya sama dengan kifarat sumpah. Dia harus memberikan makan 10 fakir miskin atau memerdekakan budak. Kalau nggak bisa juga bisa puasa 3 hari berturut-turut. Kemudian yang terakhir, kifarat membunuh binatang buruan pada saat berihram. Nah, nanti kalau kalian kebetulan sedang berada di Makkah untuk melaksanakan ihram, baik umrah ataupun haji, maka jangan sembarangan kalau ketemu hewan itu main bunuh saja. Baik jangkrik, belalang atau apalah. Ya. Kafarat jenis ini adalah mengganti binatang ternak yang seimbang atau memberi makan orang miskin atau berpuasa. Nggak boleh membunuh kalau sedang ihram. Misalkan lagi ihram motong ayam atau motong kambing pas ihram, nggak boleh. Ya. Dia harus membayar kafarat, yaitu mengganti binatang ternak yang seimbang atau memberi makan orang miskin atau berpuasa. Ya. Ini ada di surah Al-Maidah ayat 95. Terakhir hikmah kafarat secara umum ada 3 hikmah yang dapat kita ambil. 1. Manusia benar-benar menyesali perbuatan yang keliru, telah berbuat dosa kepada Allah dan merugikan sesama manusia. Yang kedua, menuntun manusia agar segera bertaubat pada Allah atas tindakan maksiat yang ia lakukan. Yang ketiga, menstabilkan mental manusia hingga ia merasakan ketenangan diri karena tuntunan agama membayar kafarat telah ditunaikan. Karena kalau orang berdosa pasti gelisah, kalau orang membunuh pasti gelisah. Intinya kalau dia berbuat atau melakukan segala sesuatu perbuatan yang itu tidak atau keluar dari ajaran Allah, hatinya pasti gelisah. Nah, kalau ada hukuman seperti ini kemudian dia laksanakan, nanti hatinya akan menjadi tenang kembali. Nah itu untuk kafarat. Sampai kepada hikmahnya mohon dicatat ya, untuk persiapan ulangan nanti. Itu selesai, nanti kita lanjutkan lagi di bab berikutnya tentang bab 2 ya, nanti tidak tentang hudud. Selesai untuk pembunuhan, kemudian kisos dan diyat serta kafarat. Silakan di catatannya jangan sampai hilang, nanti pas tetap muka kita buka. Cukup sekian untuk kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.